Nah, niatnya nih mau jalan-jalan pagi nih, tapi mendadak walaupun ini cuacanya cerah, hujan dong. Yang paling kaget ini adalah hujan panas. Bukan airnya yang panas ya, tapi hujan panas yang dimaksud ini nih, yang mana sinar matahari masih bersinar seperti ini, tapi hujan turun. Apalagi di sekitar sini berawan juga ya guys ya. Rencananya mau jalan-jalan tapi gak jadi. Kalian kan juga jarang terjadi, apalagi kan hujan panas gini gak terlalu sering juga ya. Tuh jatuh gak tuh. Masalahnya ini rencana jalan-jalan ini gak jadi bukan karena hujan ini, tapi Rafa yang niatnya kita aja ini ternyata belum makan guys, jadinya gak jadi jalan-jalan. Berbicara seputar hujan, kita akan tunjukin beberapa momen vlog hujan yang pernah terjadi, bahkan bencana-bencananya bikin merinding loh. Dan berikut momen vlog ketika hujan, apalagi sekarang musim hujan ya. Yuk kita lihat. November 2024 ketika aku ini panik ketika air hujan masuk lantaran atap yang dibongkar setengah guys, karena ini ada pembangunan. Ya lihat sendiri ya, ini benar-benar serem banget nih kalau sampai kena kabel tua. Hah? Parah loh. Sebulan berselang, ini adalah momen ketika hujan deras menerjang. Dan inilah yang terjadi, banjir menerjang desa Pagerwojo ya guys ya. Yang lebih buruknya, ketika motor lewat, ada tsunami dadakan guys. Nah, momennya ini terekam, ya beginilah momen yang ini guys ya. Kamu mau kemana? Waduh, nekat ini. Hah? Ya gak dalam-dalam amat sih, enggak. Cuma tsunami enggak tuh. Lihat. Kalau yang ini juga terjebak hujan. Di awal tahun 2025, inilah momen ketika terjebak hujan tapi tetap seru-seruan nih. Ovi. Dan itu namanya Gus Hari. Dan itu namanya Fion. Dan itu namanya Sauki. Ya ini Ibat, Fion sama Ovi. Hah? Ya. Ayo. Gimana sih kamu, Yan? Sebentar. Uci tadi aku coba. Oke. Mana apa? Ewa. Coba aku liatin ya. Liatin loh. Jadi hujan anginnya nggak terlalu panas. Ya, teman-teman. Agak itu kena air, hujan dong. Pertengahan Februari 2025 ini adalah momen hujan deras melanda, yang mana desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang dilanda hujan badai kayak gini. Bahkan acara tasmik pun terganggu seperti ini. Semuanya kocar kacir saat menyimak ya guys ya. Itu aku juga di situ dan tentunya aku juga tampil ya guys ya. Bahkan jalanan pun jadi banjir ya guys.
Meski ada gangguan mengerikan seperti ini, acara tasbih tetap dilanjutin loh. Beberapa hari lalu hujan deras melanda, tapi mereka ini asyik banget nih hujan-hujanan kayak gini nih guys. Wih, ini adu kecepatan apa gimana ini? Yang terakhir, lagi-lagi terjebak hujan ya guys ya. Coba lagi. Di sini aja. Jangan mandi ya. Soal main. Nah. Dan jadi nih kalian lagi. Loh, aku nggak bisa guys. Oke. Mungkin cuma ini doang untuk momen hujan di vlog ini ya guys ya. Lain waktu kita akan bahas lagi ya. Tahukah kamu, di Jakarta sana ada jalan beta tinggi? Dilansir dari kompas.com, sudah lebih dari 1 dekade, warga Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara hidup berdampingan dengan jalan yang separuhnya tinggi dan separuhnya lagi rendah. Alih-alih menjadi akses aman menuju Pluit dan PIK, ruas di Jalan Inspeksi Kaliburi itu justru dikenal karena sering membuat mobil terperosok. Kondisi baru kembali jadi sorotan setelah video 2 kendaraan tergelincir saat hujan viral di media sosial. Pantauan di lokasi menunjukkan jalan sepanjang sekitar 500 meter dengan lebar 4 meter itu memiliki 2 sisi berbeda tinggi. 2 meter diantaranya telah ditinggal sekitar 40 cm, sedangkan 2 meter sisanya masih rendah, bergelombang, dan berlubang. Situasi ini menyoroti bagaimana proyek peninggian jalan yang dimulai sejak era Gubernur Basuki Cahayapurnama tak kunjung rampung hingga tinggi ini. Ketua RW 16 Penjaringan Eko Haryanto menjelaskan proyek peninggian jalan tersebut dimulai pada tahun 2014 lalu saat Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jika rampung, jalur tersebut bisa jadi alternatif bagi pengendara menuju PIK, Pluit hingga Bandara Soekarno-Hatta. Namun Eko menduga proyek berhenti karena pendanaannya berasal dari Corporate Social Responsibility atau CSR, bukan APBD. Warga mengaku sudah berkali-kali meminta agar proyek dilanjutkan, tetapi tidak kunjung ditanggapi. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjelaskan bahwa pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari kewajiban pengembang dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Ahok mengatakan pembatalan proyek reklamasi secara sepihak membuat sejumlah pembangunan yang berkaitan ikut terbengkalai. Ia juga menegaskan proyek tersebut seharusnya bisa dilanjutkan oleh pemerintah daerah menggunakan dana kompensasi reklamasi atau APBD. Ahok menambahkan, proyek peninggian jalan itu tidak menghadapi masalah hukum apapun dan dapat segera dilanjutkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk menuntaskan proyek jalan beta tinggi yang telah terbengkalai lebih dari 1 dekade itu. Dalam tinjauan tersebut, Pramono berbincang langsung dengan warga yang menunjukkan titik-titik rawan kecelakaan. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Suwodo yang turut mendampingi memastikan pihaknya siap menuntaskan perencanaan perbaikan. Belasan tahun dibiarkan mangkrak,
Jalan Bintang Tinggi diinvestasi kali Juri kini menjadi simbol dari lamanya penanganan infrastruktur perkotaan di Jakarta Utara. Warga berharap proyek ini segera dapat kepastian, mengingat kawasan tersebut merupakan akses vital bagi banyak pengguna jalan dan sekaligus benteng alami terhadap banjir rob. Jika proyek ini kembali dijalankan, pemerintah perlu menyeimbangkan antara keselamatan pengguna jalan dan mitigasi banjir agar manfaatnya dapat dirasakan tanpa menimbulkan risiko baru bagi warga sekitar. Waduh, serem juga ya kalau mau lewat jalan ini ya. Ini kira-kira kalian berani nggak ya lewat jalan Bintang Tinggi ini? Waduh, nggak kebayang deh kalau sampai kita naik mobil terus gas perosok di situ. Wah, gimana ya? Kita masih ingat dengan tragedi demo pada Agustus 2025 yang menewaskan Afan Kurniawan dan 10 korban lainnya. Namun ternyata ada korban lainnya yang mana dilansir dari kompas.com. 2 kerangka manusia ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di Astra Credit Company, Kuitang, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis 30 Oktober lalu. Berdasarkan laporan awal, kedua kerangka yang belum teridentifikasi ditemukan di lantai 2 gedung tersebut. Laporan penemuan diterima kepolisian dari tim teknisi gedung yang memeriksa konstruksi untuk renovasi. Polisi pun segera melakukan olah tempat kejadian perkara setelah penemuan tersebut. Lantas, apakah benar 2 kerangka itu adalah korban demo? Percaya gak percaya, ternyata ada beberapa insiden horor yang terjadi di sekolah ini. Lantas, benarkah sekolah ini berhantu? Yang selalu bersih-bersih. Itu siapa ya? Ini nggak mungkin deh kalau itu sosok misterius. Nggak mungkin deh. Apalagi nggak mungkin kalau ada pelajar